Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Anwar dengan NIM 1215001 dan sebelah saya Muhammad Arian Hermawan dengan NIM 121151115. Baik, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan Google Docs secara mengakses dokumen baru. Pertama-tama, kita harus pastikan kita sudah mempunyai akun Google terlebih dahulu. Lalu buka titik-titik pada Google ini. Pastikan kita mencari file yang bernama dokumen. Jadi tunggu sebentar. Terus di sini ada namanya dokumen kosong, kita klik. Nah, sudah tampilan seperti ini. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari dokumen ini. Yang pertama ini telusur. Telusur ini merupakan penempatan halaman pada dokumen untuk mencari atau menemukan data. Sini ada teks normal dengan gaya teks yang berbagai variasi. Di sini ada font tampilan kata-kata untuk mengubah kata. Di sini ada ukuran font, di sini ada tebalkan font, di sini ada miringkan font, di sini ada garis bawah font, dan di sini ada warna teks. Baik, untuk mengedit, Anda dapat mengedit dokumen di Google Forms secara online atau offline. Fitur-fitur lainnya seperti mengunduh dokumen, mengirimkan email, dan mengedit secara bersama juga. Menggunakan Google Docs dapat digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen, seperti catatan meeting, cover writing, proposal, dan lain-lain. Anda dapat menggunakan Google Docs di laptop dan di gadget dengan membuka website resmi dan login dengan akun email. Cara mengirimkan file, Anda dapat mengirim dokumen melalui email atau mengklik email akses. Fitur tambahan, Google Docs memiliki fitur tambahan seperti mengubah file PDF menjadi Word, melihat histori, dan edit. Menggunakan fitur ekspor untuk mencari informasi dan mesin pencarian. Anda dapat menggunakan Google Docs dengan mudah dan efektif untuk membantu pengeditan dokumen Anda. Baik, materi selanjutnya cara membuat fitur dasar dan mengedit format teks. Di sini kita akan mengedit format teks terlebih dahulu dengan menggunakan Google Docs. Baik, selanjutnya kita akan mengedit teks tersebut dengan menggunakan untuk menghitamkan kalimat, kita menggunakan fitur tebalan Ctrl B. Ya, seperti ini. Terus membuat tabel seperti pada berikut. Untuk membuat fitur kita pilih teks, menyusun kalimat format seperti spasi dan menggunakan cara berbagai menggunakan ini. Untuk melanjutkan pengeditan font, kita harus menggunakan fitur tekan Alt. Anda dapat memilih tipe dasar yang Anda inginkan secara mengetik menu format, list, dan memilih tipe. Cara menggunakan Google Docs, penggunaan dapat terbuka website resmi Google Docs, login dengan dapat menggunakan dokumen. Fitur-fitur yang menggunakan pengguna seperti fitur download, fitur email, dan fitur penyimpanan otomatis kolaborasi Google Docs memungkinkan pengguna untuk mengerjakan dokumen bersama tim secara real time. Akses di mana saja dokumen dapat diakses di mana. Memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan fitur, tidak memiliki fitur-fitur yang lebih kompleks seperti Microsoft Word, ketebalan format file. Google Docs hanya mendapatkan mengedit dokumen dalam beberapa format seperti Microsoft Word dan opening dokumen format dan lain-lain. Baik, jadi di sini cara membagikan file, kita tinggal tekan file, selanjutnya tekan bagikan. Selanjutnya ada opsi bagikan kepada orang lain atau publikasikan ke web.
Fitur kolaboratif berbagi dokumen, memberi izin dan berkolaborasi secara real time di Google Docs memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam membuat, mengedit, dan membagikan dokumen secara efisien. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Google Docs dalam konteks kolaborasi. Berbagi dokumen, pengguna dapat dengan mudah membagikan dokumen mereka dengan orang lain. Mereka dapat mengatur izin akses seperti hanya melihat, mengomentari, atau mengedit. Selanjutnya ada kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengedit dokumen secara bersamaan dalam waktu nyata. Perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna akan terlihat secara instan oleh pengguna lainnya. Komentar dan revisi. Pengguna dapat memberikan komentar di berbagai bagian dokumen dan membalas komentar yang diberikan oleh orang lain. Mereka juga dapat melihat revisi dokumen untuk memahami perubahan yang telah dilakukan dan mengembalikan dokumen ke versi sebelumnya jika diperlukan. Pemberitahuan dan kolaborasi. Google Docs menyediakan pemberitahuan untuk perubahan dan komentar baru yang dibuat oleh kolaborator lain, memudahkan pengguna untuk tetap terinformasi tentang perkembangan dokumen. Pengeditan terintegrasi. Google Docs terintegrasi dengan Google Drive, memungkinkan pengguna menyimpan dokumen secara aman secara online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat. Template dan add-ons. Pengguna dapat menggunakan template dokumen yang telah tersedia atau menambahkan add-ons untuk memperluas fungsionalitas dokumen, seperti menambahkan grafik, diagram, atau referensi otomatis. Fitur-fitur ini membuat Google Docs menjadi alat yang sangat berguna untuk kolaborasi tim dalam menghasilkan dan mengelola dokumen secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya ada fitur komentar dan saran di Google Docs. Sangat penting untuk memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara anggota tim atau pengguna yang bekerja sama pada dokumen yang sama. Berikut beberapa tips dan saran cara menggunakan fitur komentar dan saran secara optimal. Yang pertama, memberikan komentar yang jelas dan konstruktif. Pastikan komentar yang Anda berikan jelas dan relevan dengan konteks dokumen. Hindari komentar yang ambigu atau tidak jelas. Usahakan untuk memberikan saran atau masukan yang konstruktif, bukan hanya kritis tanpa solusi. Selanjutnya ada menandai bagian tertentu dari dokumen. Gunakan fitur highlight atau tambahkan catatan untuk menandai bagian spesifik dari dokumen yang ingin Anda komentari atau diskusikan lebih lanjut. Ini membantu kolaborator lain untuk langsung melihat konteks dari komentar yang Anda berikan. Ketiga, ada berinteraksi dengan kolaborator. Membalas komentar dari kolaborator lain dengan sopan dan informatif. Diskusikan setiap pertanyaan atau permintaan klarifikasi dengan tepat. Jika Anda tidak yakin dengan komentar seseorang, minta penjelasan tambahan. Selanjutnya ada menggunakan notifikasi. Aktifkan notifikasi untuk komentar yang Anda ikuti atau yang berkaitan dengan dokumen yang Anda kerjakan. Yang selanjutnya ada menanggapi revisi. Ketika melakukan perubahan signifikan pada dokumen, memberikan informasi dan alasan di komentar. Ini membantu kolaborator lain memahami niat di balik perubahan yang Anda lakukan. Jika Anda merasa perlu, buat revisi yang membandingkan versi sebelumnya dengan versi saat ini untuk menyoroti perubahan yang dilakukan. Selanjutnya ada memanfaatkan pemformatan komentar. Gunakan pemformatan teks, misalnya tebal atau miring, untuk menyoroti informasi penting dalam komentar Anda. Ini membantu pembaca untuk fokus pada poin-poin kunci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memakai Google Docs. Nah, yang pertama-tama kita bisa membuka aplikasi Google Docs melalui titik 6 di atas. Nah, kita buka aplikasi, terus kita pilih dokumen. Nah, terbuka kan aplikasi Google Docs-nya. Terus yang cara kedua, kita ketik Google Docs di Chrome.
Nah, terus cara membuat file baru atau dokumen. Yang pertama-tama kita buka file, terus kita ketik baru, terus kita buka dokumen. Nah, beginilah cara membuka dokumen baru. Terus kita ketik aplikasi komputer. Terus ketika kita mau cari font, kita juga bisa buka di sini, terus kita pilih kita juga bisa memperbesar fontnya dan memperkecil fontnya. Terus kita bisa ubah warnanya. Terus kita ketik aplikasi komputer. Kita juga bisa memperlebar jarak ya. Nah, sekian dari tips saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.